Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang menarik sekali ya. Pendiri PAN ramai-ramai dukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Apakah konstituen PAN akan mendukung terus kepada Anies Baswedan atau malah sebaliknya dengan Zulkifli Hasan gabung ke KIB begitu kan? Ini menjadi catatan penting, tapi perlu diingat ketika Pak Airlangga jadi wapresnya Pak Ganjar atau Pak Ganjar menjadi wapresnya Pak Airlangga, maka tentu Partai PAN dan P3 seolah-olah mempupuk atau membesarkan Ganjar begitu kan, atau membesarkan PDIP begitu kan, kira-kira seperti itu begitu analisanya. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini. Ini di Twitter, pendiri PAN ramai-ramai dukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Ini udah ngerasa pendukungnya pada lari. Haha, apa-apa hanya 8 orang yang ngaruh ini. Lalu pengaruhnya apa? Ini narasi pendiri kok enggak ada Amin Raisnya ya, begitulah. Ini casing doang sudah melalui berapa editan Nidrun. Ini banyak sekali pro dan kontra di Twitter. Ada yang mengatakan ini ya oknum, ada yang mengatakan tidak. Tetapi ini bagian dari partisipasi politik, bahwa dukungan kepada Anies Baswedan sangat luar biasa begitu. Mereka tahu Anies bukan kacung oligarki. PAN mantap gaspol, tinggalkan aja ketua penjilat kalian. Dulu menjadi oposisi dan sekarang menjadi koalisi. Inilah siapapun kalau sudah dibenturkan dengan jabatan menteri, siapapun pasti akan mau begitu kan? Bisa dilakukan semuanya. Walaupun konstituennya meninggalkan partai yang jadi masalah, taruhannya begitu kan. Yang penting eksis dulu lah di dunia pemerintahan. Kira-kira seperti itu analisanya. Semua partai selesainya sadar ABW bukan pemimpin biasa, tapi luar biasanya niat Anies untuk keadilan sosial, keadilan hukum dengan konsep kolaborasi interaktif harus didukung bersama agar kita yang merdeka 77 tahun bisa sejahtera dan damai seperti DKI Jakarta yang naik kelas seperti dunia. Ini sebenarnya hanyalah hiburan. Kenapa ya? Karena KPU aja belum membuka pendaftaran capres nama Anies Baswedan, belum tentu yang didaftarkan sebagai capres. Tetapi tiket untuk Anies Baswedan kan sudah di situ begitu kan? Setelah dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Ini yang menjadi satu catatan kepada pendukung Anies Baswedan begitu kan. Satu langkah lagi yaitu Partai Demokrat kalau bergabung di situ ya. Ini sudah cukup satu tiket begitu. Wow, pokoknya Bapak Profesor Haji Anies Baswedan PhD mantap, dukung gaskan 2024 Anies Baswedan, insya Allah orang-orang waras. Pasti ada yang nyinyirin kepanasan kejam-kejam kolam bergolak. Nggak ngurus belas, lagi ada bencana copras capres wai. Inilah yang kemudian sering Anies Baswedan dikaitkan dengan bencana begitu. Dulu Kanjuruhan di Malang, sekarang dibenturkan dengan bencana yang di Cianjur itu begitu kan. Ini sampai-sampai ya kemarin itu banyak relawan Anies membantu beberapa ton beras kepada korban Cianjur itu. Jika hitung-hitungnya angka politik bakal merosot lagi, itu suara PAN. Sudah ada CTH-nya, Demokrat dan Nasdem. Ya silakan pulang 1-10 orang, lumayan ini. Nanggung bikin beritanya, kenapa nggak sekalian saja semua partai sudah mendukung Wan Kibul dan sekarang pengangguran udah rasa jadi presiden. Yang saya bacakan pro dan kontra, tetapi cebong-cebong itu sudah nimbrung di sini begitu. Akibat apa? Akibat kepanasan dan kebakaran jenggot karena Anies Baswedan disambut luar biasa di berbagai daerah. Kira-kira seperti itulah analisanya. Memang saya tahu otak-otak para cebong dan buzzer yang suka membolak-balik fakta itu kan. Kira-kira seperti itu. Semua akan Anies pada waktunya. Peace and respect. Wow, luar biasa ya. Ini banyak yang tweet mereka begitu, tetapi ada yang tidak suka, ada yang suka di sini begitu. Dan bahkan banyak sekali yang men-tweet kepada Anies Baswedan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya cukup menarik ya. Pendiri PAN ramai-ramai mendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Ini relawan Anies Baswedan, sejumlah pendiri bersama kader dan simpatisan Partai Amanat Nasional PAN mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Mereka melihat sukses Anies yang hanya satu periode di DKI Jakarta layak dilanjutkan ke pentas nasional.
Senior dan pendiri partai yang turut hadir dalam acara tersebut yakni Miranti Abidin yang pernah menjadi ketua DPP tahun 1999 sampai 2000, Afni Ahmad, Alimin, Abdullah Yasin Kara, Putra Jaya Husin, Ros Malis Idris, dan Syahrin Hamid. Dalam keterangannya, Syahrin Hamid mengatakan deklarasi dukungan ini dilakukan dalam rangka menjembatani aspirasi konstituen PAN dalam Pilpres 2024. Makanya kami entitas PAN yang terdiri dari pendiri atau deklarator PAN, anggota DPR RI, mantan anggota DPR RI, dan kader serta simpatisan partai dengan ini membentuk Anies atau Amanat Indonesia, ujar di Kemang, Jakarta Selatan. Jadi kalau ada deklarasi seperti ya justru ini menjadi catatan penting dan bahwa sebuah inspirasi bagi yang kader-kader yang lain begitu kan. Jadi PAN itu begini, kalau Pak Zulkifli Hasan tidak menjadi wakilnya Pak Airlangga di KIB, otomatis misalnya ngambil Ganjar, sama halnya Ganjar ini dibesarkan oleh partai PAN, sama halnya Ganjar ini memperbesar PDIP begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan analisanya, bahwa persoalan inilah persoalan siapa menjadi kader. Dia bukan anggota PAN, tapi kalau mendeklarasikan Pak Ganjar jadi wakilnya di KIB ya sangat rasa tidak mungkin begitu gitu kan. Kalau ada ya kecuali ada tawar-menawar begitu. Kira-kira seperti itu. Selain itu, Amanat Indonesia juga dibentuk untuk mengakomodasi serta mengumpulkan gerakan-gerakan yang ingin memperjuangkan Anies untuk menjadi Presiden RI pada 2024. Sangat luar biasa ketika kemarin ada P3, ada PAN, ada Golkar juga bagian itu sebagian konstituennya mendukung Anies Baswedan. Tetapi yang paling kokoh hari ini mulai dari PDIP, Gerindra, terus kemudian dua-duanya ini kokoh untuk tidak selalu ada konstituennya mendukung Anies Baswedan. Tidak ada, karena ini memang tetap posisinya sesuai dengan instruksi ketua umum begitu. Tetapi dari partai-partai lain banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu kan. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Kalau tidak mendukung Anies Baswedan, justru dia tidak lolos di parlemen. 4% ambang batas untuk di parlemen, otomatis ini yang direbutkan begitu kan. Lah, untuk merebutkan 4% ini, maka kita harus dukung orang yang benar-benar memberikan sebuah catatan kepada demokrasi bahwa partai itu harus lolos. Kira-kira seperti itu pemikiran mereka begitu kan. Kalau ngusung Pak Ganjar, otomatis dia tidak akan lolos. Insya Allah tidak akan lolos di parlemen. Kira-kira seperti itu begitu. Selain itu, Amanat Indonesia ini juga dibentuk untuk mengakomodasi serta mengumpulkan gerakan-gerakan yang ingin memperjuangkan Anies untuk menjadi Presiden RI pada 2024. Kami telah bertemu dengan Anies Baswedan dan telah menyampaikan pikiran-pikiran tentang amanat Indonesia demi Indonesia yang lebih baik. Syahrin Hamid juga mengatakan bahwa sebagai bagian dari gerakan relawan, maka dalam konteks pemenangan Anies, pihaknya akan bekerja sama dengan relawan lainnya untuk menyukseskan kemenangan Anies Baswedan. Maka kami akan bersinergi dengan elemen pemenangan lainnya dan secara khusus Amanat Indonesia akan berkontribusi pada bidang komunikasi strategis sebagai corong pikirannya. Wow, sangat luar biasa. Dan bahkan berita-berita lain mengatakan sangat luar biasa ketika pendiri PAN ramai-ramai mendukung Anies Baswedan begitu. Lantas bagaimana tanggapan Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua dari PAN hari ini begitu kan, bertolak belakang. Sekarang PAN posisinya yaitu adalah membantu pemerintahan Pak Jokowi hari ini begitu. Kira-kira kalau dia juga mengiyakan, maka otomatis kena sentil dari Pak Jokowi atau dari istana atau bisikan-bisikan itulah yang dimainkan oleh yang dimainkan oleh ketua-ketua partai hari ini begitu kan. Mengapa orang tidak mendeklarasikan ini itu? Karena suatu saat nanti takut Pak Jokowi 3 periode ataupun pemilu ditunda begitu. Kalau pemilu ditunda atau Pak Jokowi 3 periode, otomatis ketua-ketua partai yang berkoalisi di istana itu akan diperpanjang lagi. Dan ini menjadi bagi-bagi kue gitu kan. Kira-kira seperti itu. Dan saya tidak setuju sekali ketika ada penundaan pemilu, terus kemudian ada perpanjangan 3 periode, karena ini melanggar konstitusi Undang-Undang 1945. Kita berada dalam demokrasi, kita harus berlawanan atau bertentangan dengan undang-undang, ini tidak boleh. Saya rasa seperti itu begitu kan.
Ini menjadi catatan penting bahwa ketika pendiri PAN mendukung ramai-ramai mendukung Anies Baswedan, ini langkah yang baik menurut saya. Seperti hanya konstituen Partai P3 yang banyak yang mendukung Anies Baswedan, tapi sebagian juga ada yang mendukung Ganjar begitu kan. Tetapi dukungan inilah yang menjadi rebutan dari dari orang-orang bagaimana Anies Baswedan harus dideklarasikan oleh Partai PAN, oleh Partai P3 dan sebagainya, karena memang ambang batas itu harus nyampe di parlemen, yaitu 4% begitu kalau nggak salah seperti itu. Kesimpulan saya hanya satu, saya mengapresiasi sekali kepada pendiri PAN yang ramai-ramai mendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Langkah Anda sangat baik walaupun bertolak belakang dengan Ketua Umum hari ini Pak Zulkifli Hasan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat dan share sebanyak-banyaknya.